Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sain dari kelas A5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah konsep dasar IPS yang disebut nama beliau Ibu Yani Hardianti Mahmud, SPD, MPD, dan juga kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dalam video ini, saya akan membahas peta konsep, yakni ada materi yang termuat di dalamnya. Baiklah, materi yang pertama adalah konsep-konsep dasar ilmu sosial. Yang pertama ada pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial menurut Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu pendidikan, belum ada ditemukan dalam pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Namun demikian, dalam ilmu sosial tetap jadi konten utama untuk pendidikan sosial. Yang kedua ada karakteristik ilmu sosial. Dan yang ketiga ada kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dari sejak zaman Yunani kuno, di mana pada zaman tersebut semua pengetahuan belum terbagi-bagi atau tersebut dalam suatu kesatuannya. Yang keempat itu ada pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan suatu istilah atau rangkaian kata. Yang ketiga itu generalisasi. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola-pola hubungan bermakna yang Baiklah, materi yang kedua adalah konsep dasar sejarah dan geografi. Yang pertama ada konsep dasar sejarah. Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan, peristiwa, sebab dan akibat, peradaban, perbudakan waktu, feminisme, liberalisme, dan konservatisme. Yang kedua ada ruang lingkup sejarah, yang di dalamnya ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita. Yang ketiga ada konsep esensial geografi. Berdasarkan adanya kesamaan dalam titik pandangan, kajian, dan geografi, maka muncul konsep sosial. Konsep ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran corak abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam satu ilmu. Yang keempat ada paradigma geografi, yang di dalamnya ada paradigma geografi tradisi, paradigma eksplorasi, paradigma environmentalisme, dan paradigma regionalisme. Yang kedua paradigma kontemporer. Baiklah, materi yang ketiga ada konsep dasar ekonomi dan koperasi. Yang pertama, ekonomi berkenaan dengan ekonomi ini. Brown mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata-peranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Yang kedua, koperasi. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sebagai
diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah. Baiklah, materi yang keempat adalah konsep dasar cabang ilmu atau antropologi dan psikologi. Yang pertama, pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, membahas tingkah laku manusia, baik selaku individu maupun sekelompok dalam hubungan dengan lingkungan. Yang kedua, ada tujuan dan konsep antropologi dasar. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis. Selanjutnya, materi 5 adalah keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Yang pertama, ada keterampilan bertanya, dan yang kedua, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama ada individu. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pada tingkah laku spesifik dirinya. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah sekelompok yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari suatu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat menurut Munandar Sulaiman, masyarakat merupakan kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kemajemukan agama, ras, dan etnis. Yang pertama, kemajemukan agama, yang di dalamnya ada makna kemajemukan agama, pentingnya kemajemukan agama dalam perspektif Islam. Yang kedua, kemajemukan ras. Ras adalah kategori individu yang secara turun-menurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Klarifikasi ras di dunia dan ras adalah subras di Indonesia. Yang ketiga, kemajemukan etnis. Etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan, dan memiliki sejarah yang sama sehingga memiliki sejarah keterkaitan sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi yang saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.